Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan mempelajari tentang belajar berbasis aneka sumber dan sistem interaksional pusat sumber belajar. Sebelum kita mempelajari materi kegiatan belajar 2, mari menyimak tujuan pembelajaran berikut ini. Setelah mempelajari materi tentang belajar berbasis aneka sumber dan sistem instruksional pusat sumber belajar, Anda diharapkan mampu, yang pertama, memahami belajar berbasis aneka sumber, yang kedua, memahami pendekatan belajar berbasis aneka sumber, yang ketiga, memahami peranan pembelajar, pembelajar, dan lembaga pendidikan, dan yang keempat, memahami pusat sumber belajar dalam pembelajaran instruksional. Kita akan masuk kepada bagian yang pertama, yang membahas tentang belajar berbasis aneka sumber. Apa itu belajar berbasis aneka sumber? Belajar berbasis aneka sumber merupakan suatu strategi pembelajaran yang memberikan pembelajar kesempatan memperoleh serta membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Di sebuah contoh misalnya, guru memberikan tugas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan teknik cangkok. Nah, di sini siswa bisa saja melakukan pembelajaran dengan sumber-sumber belajar. Contohnya, siswa dapat mencari di buku tentang cangkok, ataupun dia bisa praktek sendiri tentang bagaimana mencangkok, ataupun dengan teknologi misalnya melihat di YouTube tayangan tentang teknik mencangkok. Apa tujuan belajar berbasis aneka sumber? Dengan menerapkan pendekatan belajar berbasis aneka sumber diharapkan 1. Memberikan pengalaman pendidikan yang baru kepada pembelajar dan pembelajar. 2. Memberikan lebih banyak pilihan kegiatan belajar kepada pembelajar. 3. Memperbanyak dan memperluas sumber informasi untuk belajar dan membelajarkan. Dan yang keempat, memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada pembelajar. Nah, di sini pada intinya adalah tujuan belajar berbasis aneka sumber memberikan pengalaman pendidikan yang lebih luas, memberikan banyak pilihan kegiatan belajar yang lebih banyak, kemudian memperluas sumber informasi, tidak hanya satu saja informasi, kemudian memberikan kesempatan belajar yang lebih luas. Pada bagian 2, kita akan membahas tentang pendekatan belajar berbasis aneka sumber. Dengan menerapkan pendekatan belajar dan membelajarkan berbasis aneka sumber, diharapkan perbedaan gaya belajar, kecepatan belajar, pengetahuan awal, serta tingkat dan jenis kecerdasan pembelajar dapat diatasi. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Nah, di sini dalam satu kelas terdapat berbagai macam karakteristik siswa. Nah, berbagai macam karakteristik siswa ini misalnya gaya belajarnya, ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan. Nah, kemudian ada kecepatan belajarnya berbeda juga. Misalnya ada yang cepat belajar, ada yang sedang-sedang saja kecepatannya, ada yang juga yang lambat. Nah, di sini guru harus melakukan berbagai pendekatan sumber belajar. Misalnya ada siswa yang mempunyai gaya belajar suka mendengarkan, mungkin bisa dengan sumber belajar berupa audio. Jika ada yang suka menonton misalnya, maka guru bisa mendekati dengan sumber belajar yang berupa tayangan YouTube misalnya. Pengalaman belajar berbasis aneka sumber memberikan pembelajar kemampuan 1. Bisa membedakan ketika mereka melihat, mendengar, membaca, dan berpikir. 2. Bisa mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, bisa memunculkan pertanyaan dan menemukan jawabannya. Dan yang keempat, bisa mengkomunikasikan temuannya secara efektif dengan menggunakan berbagai teknik dan media.
Apa indikator keberhasilan belajar berbasis aneka sumber? Untuk menilai keberhasilan belajar berbasis aneka sumber, dapat dipergunakan 3 indikator berikut. Yang pertama, tujuan belajar. Yang kedua, perbandingan dengan pendekatan belajar lain sebelumnya. Dan yang ketiga, ketepatan pemanfaatan sumber belajar. Nah, jika ketiga indikator ini berhasil, maka belajar berbasis aneka sumber dikatakan berhasil dipergunakan. Nah, jika ketiga indikator ini tidak berhasil, maka sumber belajar atau kita belajar berbasis aneka sumber juga tidak berhasil. Pada bagian ketiga, kita akan mempelajari peranan pembelajar, pembelajar, dan lembaga pendidikan. Apa peranan pembelajar dalam sumber belajar? Peranan pembelajar atau pendidik yang pertama, membuat dan mengembangkan desain pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, menghubungkan sumber-sumber informasi kegiatan belajar dan hasil belajar dengan kebutuhan pembelajar. Yang ketiga, melaksanakan kurikulum dengan lebih menekankan pada kemampuan proses belajar daripada hanya bahan pelajaran. Dan yang keempat, menyusun bahan pembelajaran dari berbagai macam sumber. Apa peranan pembelajar dalam sumber belajar? Peranan pembelajar atau siswa yang pertama, menyadari pentingnya manfaat informasi dalam belajar. Yang kedua, mengetahui bahwa informasi dapat diperoleh dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Yang ketiga, giat mencari informasi secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Yang keempat, mengetahui bahwa proses belajar dapat terjadi melalui interaksi dengan sumber belajar yang tepat. Yang terakhir, apa peranan lembaga pendidikan dalam sumber belajar? Peranan lembaga pendidikan atau sekolah yang pertama, membuat dan mengembangkan kurikulum yang berbasis aneka sumber belajar. Yang kedua, menyediakan aneka sumber belajar. Yang ketiga, menyediakan bahan dan alat untuk pembelajar merancang, membuat, dan mengembangkan media pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan kebebasan dan kesempatan kepada pembelajar untuk kreatif, membuat, dan mengembangkan model-model pembelajaran. Pada bagian 4, kita akan mempelajari tentang pusat sumber belajar dalam sistem instruksional. Di manakah posisi pusat sumber belajar dalam sistem instruksional? Pusat sumber belajar menunjukkan adanya suatu konfigurasi dalam kombinasi yang terpadu dari berbagai sumber yang terdiri dari orang-orang, bahan, peralatan, isi pesan, teknik dan lingkungan, serta sistem jaringan. Dengan demikian, posisi pusat sumber belajar menjadi sangat terkait dengan proses pembelajaran dan berada dalam sistem instruksional. Pusat sumber belajar sangat penting dan sangat diperlukan dalam sistem instruksional, di mana pusat sumber belajar dipergunakan untuk yang pertama, pengembangan sistem pembelajaran, yang kedua, pelayanan media, yang ketiga, untuk produksi, dan yang keempat, pelayanan administrasi. Demikianlah pembahasan pada kegiatan belajar 2 yang membahas tentang belajar berbasis aneka sumber dan sistem instruksional pusat sumber belajar. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.